Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Apa harap kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, mari kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu materi bilangan, berpangkat, dan bentuk akar. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Melanjutkan materi yang sudah kita pelajari pada tayangan sebelumnya, yaitu bilangan berpangkat, bilangan bulat. Maka kita coba uraikan satu persatu. Yang pertama yaitu bilangan bulat berpangkat 0. Untuk semua bilangan A kecuali A sama dengan 0 akan diperoleh A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi ketika kalian nanti ketemu salah satu bilangan yang dipangkatkan 0, maka hasilnya 1, kecuali bilangan pokok tersebut sama dengan 0. Ketika kalian berjumpa 0 pangkat 0, maka hasilnya bukan 1, tetapi hasilnya tidak terdefinisi. Untuk bilangan berpangkat negatif, bilangan berpangkat bulat negatif dapat diubah menjadi bilangan berpangkat bulat positif. A pangkat negatif N ini sama dengan 1 per A pangkat N. Atau A per B dipangkatkan negatif N sama dengan B per A pangkat N. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja untuk mengerjakan soal. Yang pertama, tentukan hasilnya. Di sini kita diminta menentukan hasil dari perpangkatan yang ada. Untuk A, 3 pangkat 0. Bilangan yang berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Sehingga 3 pangkat 0 sama dengan 1. Begitu juga negatif 2 pangkat 0 hasilnya juga 1. Anak-anak bisa mencoba bagian C dan D. Bapak yakin kalian pasti langsung bisa mengerjakan. Contoh berikutnya, nyatakan ke dalam bentuk pangkat positif. Jadi di dalam layar tampak di situ ada bilangan berpangkat negatif. Kita diminta untuk menyatakan bilangan berpangkat negatif tersebut menjadi bilangan berpangkat positif. 3 pangkat negatif 2 bisa kita ubah menjadi 1 per 3 pangkat 2. Berikutnya, negatif 2 dipangkatkan 3 sama dengan 1 per negatif 2 pangkat 3. Anak-anak bisa melanjutkan untuk soal C dan D. Gampang kan? Anak-anak, di dalam kita mengerjakan soal bilangan berpangkat, kadangkala kita temui di soal itu terdapat lebih dari satu operasi hitung. Misalkan ada tanda kurung, ada bagi, ada kali, ada tambah, ada kurang. Maka anak-anak perlu mengetahui urutan pengerjaan operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat. Yang pertama,
anak-anak harus mengerjakan operasi yang dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian anak-anak bisa melanjutkan dengan operasi perpangkatan. Setelah itu anak-anak lakukan, anak-anak bisa mengerjakan operasi perkalian atau pembagian. Dan yang terakhir, kerjakan operasi penjumlahan atau pengurangan. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya mari kita bersama mencoba soal berikut. Tentukan hasil operasi berikut. 5 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 1 ditambah 5 pangkat 0 sama dengan 5 pangkat 2 kita hitung dulu, yaitu 5 kali 5 dikurangi 5 pangkat 1 hasilnya adalah 5 ditambah 5 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1, sehingga sama dengan 25 dikurangi 5 ditambah 1 sama dengan 21. Berikutnya 3 pangkat negatif 1 ditambah 3 pangkat negatif 2. Pangkat negatif ini kita ubah dulu menjadi pangkat positif, yaitu 3 pangkat negatif 1 kita ubah menjadi 1 per 3 pangkat 1, sedangkan 3 pangkat negatif 2 kita ubah menjadi 1 per 3 pangkat 2. Ketika pangkat sudah positif, maka kita hitung 1 per 3 pangkat 1 hasilnya adalah 1 per 3 ditambah 1 per 3 pangkat 2 hasilnya adalah 1 per 9. Nah, di sini ada penjumlahan bilangan pecahan. Kita lihat dulu penyebutnya. Ketika penyebutnya tidak sama, maka kita samakan dengan cara menyamakan dengan mencari dengan KPK. 1 per 3 ini senilai dengan 3 per 9 ditambah 1 per 9. Sekarang kalian lihat penyebutnya sudah sama. Ini bisa kita lakukan penjumlahan di dalam bilangan pecahan seperti yang sudah kalian terima materinya di materi sebelumnya. Yaitu hasilnya berapa anak? 3 ditambah 1 sama dengan 4 per 9. Jadi 3 pangkat negatif 1 ditambah 3 pangkat negatif 2 hasilnya 4 per 9. Anak-anak bisa mencoba bagian C dan D. Setelah anak-anak sudah mencoba soal-soal tadi, kita lanjutkan materinya, yaitu perkalian pada perpangkatan. Pada operasi perkalian perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama, berlaku sifat berikut. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Berikutnya A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat N dipangkatkan M. Bisa ditulis A pangkat M kali N. Dan yang terakhir A
kali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Sifat-sifat perkalian dalam perpangkatan tadi bisa kita aplikasikan dalam mengerjakan soal berikut. Tentukan hasil 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2. Anak-anak bisa melihat di situ bahwa bilangan pokoknya sama, yaitu bilangan 4. Ketika bilangan pokok sama, maka berlaku sifat yang A tadi, yaitu 4 pangkat 3 tambah 2. Jadi pangkatnya ditambahkan atau dijumlahkan anak-anak. Hasilnya adalah 4 pangkat 5. Untuk soal yang kedua, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Di sini kalian melihat pangkat berpangkat. Maka sama dengan 2 pangkat 3 kali 2. Jadi pangkatnya dikalikan. Sama dengan 2 pangkat 6. Dan yang terakhir, 2 kali 3 dipangkatkan 2. Sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 4 kali 9. Hasilnya adalah 36. Gampang anak-anak? Untuk operasi pembagian perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama, berlaku sifat berikut. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Berikutnya A bagi B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal yang nanti bisa kita kerjakan dengan sifat-sifat pembagian dalam perpangkatan. Untuk yang pertama, 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2. Anak-anak bisa melihat bahwa di situ dalam pembagian terdapat bilangan pokok yang sama, yaitu angka 4. Ketika bilangan pokoknya sama, maka bilangan pangkatnya bisa dilakukan pengurangan. Sehingga hasilnya adalah 4 pangkat 3 dikurangi 2. Sama dengan 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 ada berapa anak-anak? Ya, betul. Ada 4. Untuk contoh yang kedua, 6 dibagi 2 dipangkatkan 2. Ini bisa kita ubah dulu menjadi 6 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. 6 pangkat 2 kita hitung, yaitu 6 kali 6, hasilnya 36. Dibagi 2 pangkat 2, 4. 36 dibagi 4, hasilnya 9. Ya, begitulah anak-anak. Ternyata tidak begitu sulit. Semoga anak-anak bisa memahami dan anak-anak bisa mencari soal-soal yang ada di buku paket kalian. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang bentuk akar dan bilangan berpangkat can. Pertama kita pelajari dulu penarikan akar pangkat.
Untuk setiap X lebih besar sama dengan 0, N bilangan genap, dan X sama dengan A pangkat N, berlaku sebagai berikut. Akar pangkat N dari X sama dengan akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A. Berikutnya, untuk setiap N bilangan ganjil dan X sama dengan A pangkat N, berlaku sebagai berikut. Akar pangkat N dari X sama dengan akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A. Dan akar pangkat N dari negatif X sama dengan akar pangkat N dari negatif A pangkat N sama dengan negatif A. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba ke dalam soal. Untuk soal yang pertama, akar pangkat 2 dari 4. Lazimnya di dalam kehidupan sehari-hari di sini hanya ditulis akar 4. Jadi pangkat 2-nya itu biasa tidak ditulis. Anak-anak mestinya sudah tahu akar 4 itu berapa, anak-anak? 2. Iya. Nah, di sini kita coba menggunakan penarikan akar pangkat, yaitu A akar pangkat 2 dari 4 sama dengan akar pangkat 2. Nah, 4 ini bisa kita ubah menjadi perpangkatan, yaitu 2 pangkat 2, sehingga tertulis akar pangkat 2 dari 2 pangkat 2. Ketika pangkatnya sudah sama, maka kita keluarkan hasilnya adalah 2. Untuk yang B, akar pangkat 3 dari 8. Cara mengerjakan, angka 8 ini kita ubah menjadi bilangan bentuk pangkat dengan diusahakan pangkatnya adalah pangkat 3. Sehingga kita bisa tuliskan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 ini setara dengan 8. Pangkatnya sudah sama, yaitu pangkat 3, tapi hasilnya adalah 2. Untuk yang C, akar pangkat 3 dari negatif 8. Sama dengan yang di atas, hanya berbeda notasi atau tandanya. Kalau di atas positif, yang sekarang adalah negatif. Caranya sama, yaitu akar pangkat 3 dari negatif 2 dipangkatkan 3. Hasilnya adalah negatif 2. Anak-anak bisa mendalami dengan mencoba soal yang D dan yang E. Berikutnya kita lanjutkan ke dalam bilangan berpangkat bilangan rasional. Untuk X dan N bilangan real dan N lebih besar sama dengan 0, maka akan berlaku sebagai berikut. X pangkat 1 per N merupakan akar pangkat N dari X, dan itu dapat ditulis X pangkat 1 per N sama dengan akar pangkat N dari X. Berikutnya, untuk X, M, dan N bilangan real dan N lebih besar sama dengan 0 berlaku sebagai berikut. X pangkat M per N sama dengan X pangkat M dipangkatkan 1 per N sama dengan, kita bisa tulis dalam bentuk akar, yaitu akar pangkat N dari X
pangkat M. Contoh soal 2 pangkat 3/4. Bentuk pangkat ini bisa kita tulis dalam bentuk akar, yaitu sama dengan akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Kita perhatikan 2 pangkat 3 itu berapa anak-anak? Ya, 8. Sehingga bisa kita tulis menjadi akar pangkat 4 dari 8. Berikutnya 3 pangkat 5/3 itu sama dengan yang di atas. Kita bisa tulis dalam bentuk akar, yaitu sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 sama dengan 243, sehingga bisa kita tulis bahwa 3 pangkat 5/3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 243. Berikutnya, seandainya yang diketahui adalah bentuk akar, mau kita ubah menjadi bentuk pangkat, itu juga sama. Ya, kita contohkan di sini akar pangkat 6 dari 128 itu sama dengan akar pangkat 6 dari 2 pangkat 7, karena 128 itu sama dengan 2 pangkat 7. Nah, kita ubah jadi bentuk pangkat, yaitu sama dengan 2 pangkat 7/6. Contoh berikutnya untuk adik-adik dan anak-anakku bisa lebih paham, yaitu akar pangkat 5 dari 27 itu bisa kita tulis akar pangkat 5 dari 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3/5. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Dari yang sudah kita pelajari di atas, bisa kita rangkum bahwa sifat operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional itu berlaku sebagai berikut. Yang pertama, jika bilangan pokoknya sama di dalam perkalian perpangkatan, maka itu pangkatnya bisa dijumlahkan. Jadi A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Begitu juga dalam pembagian perpangkatan. Ketika bilangan pokoknya sama, maka pangkat itu bisa kita kurangkan. Bisa ditulis A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Berikutnya, pangkat dipangkatkan. Ini bisa kita tulis menjadi bentuk pangkatnya dikalikan, yaitu A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Sifat berikutnya yaitu A pangkat M kali B pangkat M sama dengan AB dipangkatkan M. Dan yang terakhir, A pangkat M dibagi B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Atau
A per B dipangkatkan M. Dan yang terakhir kita coba simbolkan untuk sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama sifat perkalian bentuk akar. Untuk A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar sama dengan 0, berlaku sifat perkalian bentuk akar berikut. Akar A kali akar B itu sama dengan akar A kali B. Untuk sifat pembagian bentuk akar berlaku sifat sebagai berikut. Akar A per akar B sama dengan akar A per B. Contoh soal. Untuk soal yang pertama, akar 8. Nah, di sini 8 itu bisa kita rubah dalam bentuk perkalian, yaitu 4 kali 2. Jadi akar 8 sama dengan akar 4 kali 2. Dengan sifat yang ada bisa kita tulis akar 8 sama dengan akar 4 kali akar 2. Akar 4 berapa anak-anak? Iya, 2. Jadi akar 8 hasilnya adalah 2 akar 2. Berikutnya yang B, akar 3 per akar 5. Tadi kita ingat sifatnya bahwa akar A per akar B sama dengan akar A per B, maka akar 3 per akar 5 sama dengan akar 3 per 5. Demikian anak-anak untuk pertemuan kali ini. Sampai di sini dulu, anak-anak bisa belajar dengan mencoba soal-soal yang ada di buku paket kalian. Semoga penjelasan materi ini bermanfaat untuk anak-anak dan mempermudah anak-anak belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.